Nah, jadi kalau kultur kita di sini misalnya sesuai dengan adat ketimuran, gimana mendidiknya? Anak kecil suka nonton, kalau nggak sholat kurangi tontonannya, jajanannya kurangi, sampai dia benar merasa bahwa sholat itu penting, walaupun akalnya belum berfungsi sempurna. Nah, apa tujuannya? Supaya saat tumbuh remajanya dan dewasa jadi orang baik, karena sudah sholat dari kecil. Saya titip 2 aja kalau anak ingin baik, 2 aja. 1 sholat, 2 Quran, udah selesai. Sholat Quran, sholat Quran. Kalau dari kecil dididik dengan benar, ngajinya benar, sholatnya benar, insya Allah terjaga hidupnya. Insya Allah. 2 itu, termasuk dunianya, dunia didatangkan. Coba lihat. 2018 saya pernah jadi Amirul Hajj, dapat 2 undangan, 1 dari raja, yang kedua dari dubes. Saya minta maaf pada yang undangan raja, saya pilih yang undangan kedutaan. Karena gini, kalau dari raja itu bagus, tapi terlalu santai, enak gitu. Ya, saya pengen yang ada giatnya. Maka ternyata ketika ikut kita mimpin 1 pesawat. Dalam pesawat itu hampir 400-an orang kurang lebih. Ternyata hampir sepertiga itu ada anak-anak para penghafal Quran, yang yatim, ayahnya nggak ada. Tapi investasi ibunya single parent dengan mendidik anaknya supaya hafal Quran, dititipkan pada guru-guru. Ibunya nggak hafal, anaknya yang hafal. Tapi ternyata Allah muliakan perjuangan ibu itu, diterima ikhtiarnya, sampai jadi anak itu penghafal Quran yang baik, menerima undangan untuk berangkat haji, yang dibawa ibunya, gurunya, temannya. 1 anak bisa bawa 6 orang. Udah, pokoknya kalau benar punya koneksi, Anda punya koneksi dengan komandan di Kodiklat, mudah akses ke sini. Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nih, sampai merasa punya Allah. Ya. Kita punya Tuhan namanya Allah. Sholat sampai merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, ringan. Tahu Bilal bin Rabah? Bilal punya apa? Hidupnya. Kekayaan juga terbatas, ilmu terbatas, jabatan nggak punya, tapi punya Allah. Ketika merasa punya Allah, dihukum tuh, statusnya masih hamba sahaya. Di padang yang panas, sudah panas di Arab, bukan kayak di kita, uapnya sedikit. Ya. Lalu dipanaskan batu, batunya pun panas, diterlentangkan, dicambuk tuh. Di musim panas, di lapangan terbuka, di atas batu, dicambuk. Irtad, murtad kamu, irtad. Apa jawabannya? Ahad. 1 kalimat, irtad, ahad. Semakin kencang, irtad, semakin kencang, ahad. Qul huwallahu ahad. Ya Allah yang ahad, ya Allah, aku punya Allah, aku punya Allah, aku punya Allah. Tuh. Saya belum pernah dengar dalam sirah, dalam kisah, Bilal ketika dicambuk mengatakan, aduh sakit, aduh, kurangi dikit dong. Nggak ada keluhan. Ahad, punya Allah tuh Pak. Tuh. Baru diuji sehari, jalan dulu, supaya dipelajari dulu ini jalannya, nanti kamu kesini, kamu sudah hafal ini, rezekinya belum dapat, kerja belum diterima, sudah ngeluh. Padahal itu Allah sedang arahkan dulu sebelum dikumpulkan rezekinya untuk memberikan pada dia. Pada sebuah proyek yang ke depan, dia akan pakai lagi tuh jalan-jalan itu. Tuh sampai dapat kita merasa punya Allah begitu. Begitu sudah terasa, Abu Bakar dikirimkan lewat, Abu Bakar diilhamkan lewat. Ditebus, jadi orang merdeka, jadi orang hebat, punya Allah begitu. Itu ya, latihan tuh, sholat sampai begitu, konektivitasnya kuat. Nah, ini kalau sudah seperti ini, insya Allah jadi orang baik. Nah, di Indonesia itu yang pintar sudah banyak. Kita butuh yang baik sekarang, pintar dan baik, pejabat yang baik. Nanti baru muncul amanah, ustadz yang baik,